Ketika kita dengar kata investasi, apa sih yang ada di pikiran kalian? Yang pasti kalau di pikiran gue sendiri adalah investasi itu harus menguntungkan. Jadi untung. Nah, karena pengertian investasi sendiri adalah penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan memperoleh keuntungan di masa mendatang. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Dan hari ini kita akan mengulik lebih lanjut tentang investasi. Instrumen investasi itu sendiri ada banyak macamnya. Seperti P2P lending, emas, reksadana, surat berharga negara, dan lainnya. Nah, setiap investasi itu pada dasarnya memiliki resiko. Jadi kan kita taruh dana nih untuk membeli aset. Tapi ketika aset itu menghasilkan return, itu tuh pasti beresiko. Jadi kalau kita mengharapkan untung, itu pasti ada sesuatu yang tidak pasti. Nah, di situ bisa ada untung, bisa ada buntung. Lalu ketika uang yang kita taruh nggak bisa kembali, yaitu namanya resiko yang harus kita tanggung. Seperti kasus-kasus yang hot sejak awal tahun. Jadi investasi itu sama sekali nggak simple, nggak gampang. Jangan sekali-sekali kalian pikir kalau investasi itu duit gampang kaya, terus tidur bisa dapat duit. Ya kalau tidur hilang duit, nggak 1-2 orang, nggak 1-2 kasus gitu. Nah, sedikit cerita kenapa gua investasi saham gitu. Satu-satunya investasi yang bisa bikin returnnya nggak terbatas dan nggak bicara tentang return doang, tapi kepuasan hati juga. Kayak misalnya kalau kita berinvestasi itu kita bisa pakai produknya dan kita juga bisa posisiin diri sebagai yang punya. Jadi dengan kata lain tuh secara langsung kita tuh menjadi bagian dari company itu. Contoh misalnya kalian punya saham Apple gitu. Jadi ketika ada produk launching Apple yang bagus gitu, terus orang-orang pada ngantri, nah itu juga kalian ikut senang gitu. Jadi kalian turut ambil bagian dengan saham itu. Kayak contoh misalnya saham McDonald juga. Setiap kali ada orang yang datang ke restoran, setiap kali ada orang yang beli burgernya, beli paket gitu kan. Jadi kalian tuh juga merasakan ada loh bagian keuntungan yang akan kalian dapat dari fenomena tadi, yaitu orang-orang yang ngantri, orang-orang yang beli makanannya. Oke, jadi gue akan straight to the point. Yang akan gue bahas hari ini adalah gimana cara ribet pilih saham. Nah, tapi cara ribetnya ini ya harus menguntungkan tadi, seperti yang gue bilang pertama. Karena orang bijak berkata, apa yang didapat dengan mudah, itu nggak akan bertahan. Jadi yang bertahan, nggak akan didapat dengan mudah gitu. Nah, jadi kalian tolong perhatiin baik-baik. Menurut gue ini salah satu cara yang paling powerful yang kalian bisa pakai dari sekarang sampai kapanpun. Meneliti sesuatu yang trending. Jadi, yang pertama ini adalah kalian harus melihat nih. Kalian harus jeli melihat gimana sebuah barang atau sebuah aset itu akan menjadi sangat berharga di masa depan. Jadi kayak seorang ketika ngumpulin barang hobi nih, meskipun harganya agak mahal, tapi mereka tetap rela beli. Begitu kita orang biasa atau pebisnis yang ngelihat sesuatu yang lagi trending ini, misalnya banyak banget orang yang ngantri di tokonya, kayak apa ya, orang-orang itu takut nggak kebagian gitu. Nah itu artinya barang itu lagi ngetrend. Jadi setiap orang tuh pengen punya itu barang. Nah begitu pula di pasar modal, kita bisa ngelihat suatu saham itu lagi ngetrend atau enggak. Nah saham itu kan suatu yang bisa kita beli, bisa kita jual. Berarti yang bisa kita beli dan jual, kita bisa transaksikan itu bisa ngetrend. Nah suatu saat trennya juga akan habis. Suatu saat trennya tuh akan berlanjut terus-menerus. Nah, gimana caranya? Jadi flow-nya itu adalah dari perusahaan sekuritas sendiri nih. Kan perusahaan sekuritas ini tempat jual beli saham tadi kan. Nah, mereka terima fee dari orang yang transaksi saham ke mereka. Nah, apa imbalannya gitu? Apa mereka dapat apa gitu? Karena udah bertransaksi di tempat mereka. Mereka harus memberikan rekomendasi. Nah, jadi rekomendasi itu, jadi flow-nya itu adalah perusahaan sekuritas tadi kasih rekomendasi untuk nasabahnya supaya beli saham ini, supaya beli saham itu, karena lagi bagus, yang menurut dia itu lagi ngetrend. Jadi besok-besok bisa naik gitu. Nah, tapi misal gue dan kalian sebagai nasabah, kan itu bisa menolak. Jadi kalau misalnya kita di pitch nih, sebuah produk, oh ini bagus. Nah, belum tentu kan kalian akan beli. Jadi tren sebenarnya akan tergambar di harga sahamnya sendiri. Jadi ini ada contoh saham yang ngetrend. Jadi saham yang ngetrend ini harganya akan selalu naik atau tembus atasnya atau tembus atapnya gitu. Ya maksudnya gimana? Jadi orang-orang rela membeli di harga yang lebih tinggi dari sebelumnya karena mereka yakin di masa depan tuh akan naik lebih tinggi lagi. Nah contoh nih, harga saham yang lagi trending itu bisa di-capture oleh satu indikator yang nggak lain adalah moving average atau harga rata-rata yang bergerak gitu. Maksudnya bergerak adalah
Jadi ikutin beberapa hari ke belakang, misalnya contoh 10 hari ke belakang. Nah, kalau misalnya udah berganti hari, jadi 10 harinya juga bergeser ke depannya. Nah, balik lagi kayak barang hobi tadi. Kayak misalnya contoh sneaker yang lagi trending gitu, Yeezy atau apa gitu. Nah, awalnya launching misalnya harganya 2 juta. Nah, kebetulan waktu itu gue juga pernah ikut pre-ordernya, lalu ya memang harganya awal-awal memang segituan gitu. Lalu naik nih, besok-besok langsung naik 3 juta, 5 juta, 10 juta, dan seterusnya. Nah, contoh harga saham yang lagi trending itu kayak begitu juga gitu. Jadi kayak pergerakan harga si sneakernya tadi. Oke, jadi gue jelasin dulu nih secara singkat. Moving average ini tuh sebenarnya makhluk apa sih? Nah, harga rata-rata bergerak yang selalu disesuaikan dengan harga terakhir, itulah moving average. Jadi rata-rata bergerak. Nah, contoh moving average 3 hari nih. Nah, hari ini hari Rabu. Berarti rata-rata 3 hari ke belakang. Hari Senin, Selasa, dan Rabu. Nah, gimana kalau misalnya hari ini hari Kamis? Nah, jadi kalau hari Kamis tuh moving average 3 hari itu adalah hari Selasa, Rabu, dan hari ini hari Kamis gitu. Nah, gimana kalau misalnya hari Jumat? Hari ini hari Jumat. Nah, kalau misalnya hari ini hari Jumat, nah itu berarti rata-rata Rabu, Kamis, dan Jumat. Nah, gimana kalau misalnya hari ini hari Senin? Nah, ini cukup tricky nih. Kalau misalnya hari Senin tuh gimana? Nah, kalau hari Senin itu rata-rata Kamis, Jumat, dan Senin, karena Sabtu dan Minggunya libur. Bursanya nggak buka, nggak ada perdagangan, nggak ada transaksi. Nah, begitu pula juga misalnya hari libur nasional gitu. Nah, hari libur nasional itu juga harus di-exclude atau dikeluarkan. Jadi kalau misalnya ada hari nasional, bursa efek libur, kayak misalnya atau contoh libur bersama atau cuti bersama, di mana yang bursa efek nggak buka, nah itu tinggal dikeluarin aja. Oke, ini jadi gue ilustrasiin. Ada sumbu X sama sumbu Y. Nah, sumbu X ini melambangkan waktunya, dan sumbu Y ini melambangkan harga sahamnya. Nah, jadi harga sahamnya ini seperti yang gue gambar pakai garis biru. Nah, ini lagi naik nih harga sahamnya, dan dia seperti gelombang. Jadi naik, turun, oke? Nah, di garis yang kedua, yang di garis hijau ini, nah ini garis rata-rata 21 hari, atau moving average 21. Nah, lalu di bawahnya lagi, ada rata-rata 65 hari, yang gue gambar pakai garis warna merah. Oke, jadi kan kita ada 3 garis nih. Yang garis biru itu harga sahamnya, garis hijau itu moving average 21 hari, dan garis merah itu adalah moving average 65 hari. Nah, jadi momen yang tepat ini adalah gue mau ketika harganya itu di bawah harga rata-rata 21 hari, yaitu di bawah moving average 21, lalu di atas moving average 65 seperti yang di ilustrasi ini. Dan ini gue akan kasih buletan di setiap entry point yang bagus. Oke, gue kasih contoh nyata satu saham pas tahun-tahun sebelumnya. Tapi nama sahamnya disensor dulu guys, karena nggak di-endorse. Oke, jadi si saham ini naik turun, tapi kita bisa lihat arahnya ke atas, terus naik. Jadi kayak contoh yang gue ilustrasiin tadi. Nah, di sini gue pakai indikator cukup simple. Maksudnya indikator adalah kayak sebuah tools untuk menghitung harga rata-rata tadi, karena gue pakai moving average kan. Jadi moving average ini kita hitung nih berapa harga rata-rata dari hari-hari sebelumnya. Nah, tapi pertanyaannya berapa sih hari yang pas gitu kan? Nah, kita coba hitung ya. Jadi kan itu setahun ada 365 hari, sebulan ada 30 hari, seminggu itu ada 7 hari gitu kan. Nah, tapi menurut gue tanggal yang paling penting tuh adalah tiap bulan sama tiap 3 bulan. Nah, kenapa tiap bulan sama tiap 3 bulan? Karena perusahaan tuh harus kasih tahu ke publik financial performance-nya, atau performance dari company-nya itu, maksudnya labanya gimana, performance-nya gimana, revenue-nya berapa, atau pendapatannya gitu kan. Tergantung sektornya masing-masing. Jadi kalau untuk banking mereka harus tiap bulan, tapi kalau misalnya untuk industri lain mungkin per 3 bulan atau per kuartal. Nah, tapi kan gini, yang gue bilang 365 hari setahun, tapi kan 365 hari setahun itu nggak semua itu hari kerja gitu. Maksudnya hari kerja adalah hari ketika bursa efek itu buka. Jadi ketika bursa efek buka, ya saham baru bisa diperdagangkan kan, dan baru tercatat harganya. Nah, jadi ini waktu-waktu yang penting. Nah, gue mau harga saham ini nggak boleh di bawah rata-rata 3 bulannya, tapi harga saham ini gue nggak mau terlalu mahal juga gitu. Jadi gue mau istilahnya setiap kali gue beli itu adalah entry yang pas dan nggak terlalu mahal, tapi masih trending. Maksudnya gimana? Jadi kalau gue translate di angka adalah, kan tadi misalnya angkanya itu, let's say sebulan itu ada 21 hari, 22 hari kerja, 23 hari.
Nah, jadi moving average yang mau gue pakai di sini adalah 21 sampai 23 hari. Nah, sementara yang 3 bulanan tadi, ya udah tinggal dikali 3 aja. Nah, itu gampangnya gue ambil mungkin moving average 65 sampai 67 hari. Jadi, moving average ini harus di bawah yang 20-an tadi itu, tapi harus tetap di atas yang 60-an tadi. Nah, ini contoh saham yang kedua nih, bisa kita lihat. Nah, ini trennya juga cukup panjang. Berbulan-bulan kita bisa lihat nih harganya tetap naik, dan harganya bermain di atas moving average, garis moving average tadi. Nah, jadi kita bisa beli sahamnya sewaktu lagi trending ketika harganya di bawah garis moving average 21 dan di atas 65 hari. Yang artinya lebih murah di jangka pendek tetapi tetap lebih kuat di jangka yang lebih panjang. Nah, by the way guys, ini gua pakai exponential moving average. Jadi exponential itu lebih sensitif daripada moving average biasa. Nah, untuk rumus lengkapnya itu akan kita bahas di video-video selanjutnya. Oke, jadi balik ke saham yang tadi setelah gue pakai moving average. Nah, kita bisa mulai beli sahamnya seperti kriteria yang gue bilang tadi. By the way, di gambar ini adalah saham yang trennya naik selama 7 bulan. Bayangin kalau kalian bisa ketemu satu saham aja yang ngetrend selama 7 bulan ini. Satu aja dari 600 saham yang available yang kalian bisa beli sahamnya, ya udah cukup kenyang lah ya. Nah, jadi kalian bisa dapetin cara beli saham yang solid dan yang tadinya ribet jadi gampang dimengerti. Nah, kenapa gue selalu tekenin cara ribet? Karena trending ini bisa gagal dan ketemunya tuh nggak semudah kelihatannya. Ini gue kasih contoh yang udah gue compile, udah gue simpulkan. Jadi ada nih. Nah, kalian bisa lihat seperti ini ya kecuali kalian udah latihan mata kalian bertahun-tahun gitu. Jadi kalian bisa identify dengan mudah. Jadi daripada gue iming-imingin nih, itu kan cara gampang untuk kaya dari investasi saham gitu kan. Nah, daripada itu, mending gue kasih tahu nih cara ribetnya, ya tapi menguntungkan. Ribet tapi menguntungkan gitu. Jadi kita harus berusaha dulu, baru kita ketemu loh investasi itu menguntungkannya di sini. Nah, jadi kesimpulannya itu penting untuk tahu tren pasar secara keseluruhan. Jadi hari ini tuh kita belajar tentang tren gitu. Apakah kita berada pada tren naik atau turun, atau trennya flat? Ada baiknya kita jangan melawan arus. Karena yang kita pikirin tentang pasar tuh sebetulnya nggak penting. Karena kita tuh nggak bisa control the market. Kita nggak bisa mengontrol semua orang-orang tuh harus gimana di market, harus beli atau jual gitu kan. Ada baiknya jangan kita melawan arus, kita tuh nggak perlu mengakali pasar juga. Kalau kita lawan arus, kita akan ya keseret arus tadi, dan kita akan mati sendiri gitu kan. Nah, coba kalian berenang ikutin arusnya aja. Jadi kalau misalnya arusnya lagi ke kiri, ya udah kita ikutin ke kiri. Kalau arusnya lagi ke atas, kita ikutin arusnya ke atas. Itu akan sangat enteng kalau kita berenang ikutin arusnya gitu. Bahkan kita nggak perlu keluarin tenaga, kita nggak perlu berusaha susah payah gitu kan. Nah, selama berada di tren naik, itu akan terus berjalan dengan lama. Kayak yang tadi gue contohkan. Nah, tren nggak akan berubah segitu drastis dalam waktu yang dekat. Jadi saat harga sahamnya balik ke tren turun, kita masih ada waktu untuk cepat-cepat keluar. Nah, karena itu perlu diketahui bahwa kita sekarang berada di tren yang mana gitu. Apakah di tren naik, tren turun, atau tren yang flat, atau harga sahamnya memang di situ-situ aja. Nah, ingat harga itu bergerak dalam pola gelombang, nggak naik dalam garis lurus. Jadi kita tuh harus kayak nafas, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas gitu kan. Pergerakan harga tuh terdiri dari gelombang impulsif dan gelombang korektif. Jadi kalau kalian sering di berita lihat, harga saham ini sedang koreksi. Nah, itu artinya lagi turun seperti yang gue gambarkan tadi. Nah, jadi ini sedikit ilmu yang bisa gue bagi hari ini. Semoga berguna, dan jangan lupa di subscribe untuk konten-konten menarik berikutnya, share, like, komen untuk ide-ide selanjutnya. Thank you guys, and God bless.